Bahaya talenan plastik, menyimpan bakteri dan kuman lebih banyak dibandingkan talenan kayu. Talenan merupakan salah satu alat dapur yang esensial, digunakan hampir setiap hari untuk memotong bahan makanan. Namun, pemilihan jenis talenan yang tepat sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Terdapat dua jenis talenan yang paling umum digunakan, yaitu talenan plastik dan talenan kayu. Meski talenan plastik sering dianggap lebih praktis dan mudah dibersihkan, ternyata talenan ini memiliki potensi besar untuk menyimpan bakteri dan kuman yang tertinggal dari bekas olahan makanan. 1. Plastik vs kayu, mana yang lebih aman? Secara umum, talenan plastik lebih sering dipilih karena dianggap lebih mudah dirawat dan lebih tahan lama. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa talenan plastik, terutama yang telah tergores atau rusak, cenderung menyimpan lebih banyak bakteri dibandingkan talenan kayu. Sebaliknya, talenan kayu memiliki sifat alami yang membuatnya lebih aman dan higienis dalam jangka panjang. Talenan plastik. Plastik mungkin tampak lebih bersih karena permukaannya halus dan tidak berpori. Tetapi seiring waktu, goresan-goresan akibat pemakaian pisau dapat menyebabkan retakan kecil. Retakan ini menjadi tempat yang ideal bagi bakteri dan kuman untuk berkembang biak, karena sulit dibersihkan secara sempurna. Bahkan meskipun talenan plastik dicuci dengan sabun atau disterilkan, bakteri tetap bisa bertahan di celah-celah kecil ini. Talenan kayu. Talenan kayu, meskipun lebih berpori, memiliki kemampuan alami untuk menyerap dan menyegel bakteri. Penelitian menunjukkan bahwa bakteri yang masuk ke pori-pori kayu dapat terperangkap dan kemudian mati karena kayu mengandung senyawa antimikroba alami. Selain itu, talenan kayu lebih tahan terhadap goresan dalam dibandingkan plastik, sehingga mengurangi risiko penyebaran bakteri. 2. Bahaya utama. Menyimpan bakteri berbahaya setelah digunakan untuk memotong bahan makanan mentah seperti daging, ikan, atau sayuran. Talenan plastik lebih mungkin menyimpan bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pencernaan yang serius jika masuk ke tubuh manusia. Salmonella. Bakteri ini sering ditemukan pada daging ayam mentah. Jika talenan plastik tergores dan bakteri Salmonella tertinggal di celahnya, kontaminasi bisa terjadi saat talenan digunakan kembali, bahkan setelah dicuci. E. coli. Bakteri ini dapat hadir di daging merah dan sayuran mentah. Talenan plastik yang tergores memungkinkan bakteri ini bertahan dan menyebar ke bahan makanan lain. Listeria. Bakteri ini sering muncul pada produk susu dan daging olahan. Listeria bisa bertahan di celah-celah kecil pada talenan plastik dan sulit dibersihkan sepenuhnya. 3. Talenan plastik lebih sulit dibersihkan secara tuntas. Salah satu masalah utama dengan talenan plastik adalah meskipun tampak bersih, bakteri bisa tetap tersembunyi di goresan-goresan kecil. Bahkan saat talenan plastik dicuci dengan air panas atau dimasukkan ke dalam mesin pencuci piring, bakteri di dalam goresan mungkin tidak mati. Hal ini membuat talenan plastik menjadi tempat yang berbahaya bagi penyebaran kontaminasi silang antara bahan makanan mentah dan matang. 4. Talenan kayu. Pilihan yang lebih higienis. Sebaliknya, talenan kayu memiliki sifat alami yang membuatnya lebih tahan terhadap pertumbuhan bakteri. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menunjukkan bahwa bakteri pada permukaan talenan kayu mati lebih cepat dibandingkan pada talenan plastik. Kayu secara alami menyerap cairan yang mengandung bakteri dan kemudian membunuhnya di dalam serat kayu. Kayu juga lebih tahan terhadap goresan dalam.
Meskipun talenan kayu mungkin mengalami sedikit goresan, goresan ini lebih dangkal dan tidak menawarkan tempat bagi bakteri untuk bertahan hidup dalam waktu lama. 5. Penggunaan dan perawatan yang tepat. Namun, penting untuk diingat bahwa baik talenan plastik maupun kayu membutuhkan perawatan yang tepat agar tetap higienis. Berikut beberapa tips perawatan untuk kedua jenis talenan plastik. Gantilah talenan plastik secara berkala, terutama jika sudah banyak goresan. Cuci dengan air panas dan sabun setelah setiap penggunaan, terutama setelah memotong daging mentah. Sterilisasi talenan plastik dengan menggunakan campuran air panas dan cuka, atau masukkan ke dalam mesin pencuci piring jika memungkinkan. Talenan kayu. Bersihkan dengan sabun dan air hangat setelah digunakan. Keringkan secara menyeluruh setelah dicuci untuk menghindari jamur. Sesekali lap talenan kayu dengan minyak mineral untuk menjaga kelembutan kayu dan mencegah retakan. Hindari merendam talenan kayu dalam air, agar tidak melengkung atau rusak. 6. Kesimpulan. Talenan plastik mungkin tampak lebih praktis, tetapi dalam jangka panjang, potensi bahaya dari penyimpanan bakteri di dalam goresan-goresan kecil membuatnya menjadi pilihan yang kurang aman dibandingkan talenan kayu. Sebaliknya, talenan kayu yang dirawat dengan baik bisa menjadi alternatif yang lebih sehat dan lebih higienis. Pastikan untuk selalu menjaga kebersihan talenan, dan jika memungkinkan, gunakan talenan terpisah untuk bahan makanan mentah dan matang untuk mengurangi risiko kontaminasi silang. Dengan memilih talenan yang tepat dan merawatnya dengan baik, kita dapat menjaga kebersihan dapur dan melindungi kesehatan keluarga dari ancaman bakteri dan kuman berbahaya.